Arsenal mampu menenggelamkan kapal Manchester City 1-0 di Emirates Stadium. Dengan begitu maka berakhirlah kutukan bagi meriam London saat menghadapi sang raja terakhir, Manchester City. Tentu menjadi sebuah catatan yang tak akan terlupa bagi seluruh jamaah The Gunners di seluruh penjuru dunia. Tumbangnya pasukan Pep ini menjadi satu pijakan penting bagi barisan Arteta. Sepertinya Arsenal kini sudah tahu caranya mengalahkan City. Sudah lama rasanya Arsenal selalu gagal mengalahkan superioritas Manchester City di Liga Inggris. Rasa penasaran itu terjadi karena sejak tahun 2015 mereka tak pernah menang melawan The Citizens. Bayangkan, berarti sudah 8 tahun lamanya mereka hanya diayam-ayamin Manchester City. Mereka terakhir menang atas City di Liga Inggris yakni pada Desember 2015. Itu pun mereka hanya menang dengan skor tipis 2-1 di Emirates. Ketika itu Arsenal masih dipegang Wenger, sedangkan City masih dipegang Pellegrini. Ya, setelah 2 gol kemenangan dari Giroud dan Walcott tersebut, Arsenal belum pernah menang lagi. Selain itu, kutukan yang menghantui Arsenal kala melawan City adalah tak pernah menang atas tim juara bertahan Liga Inggris sejak 2017. Ya, Arsenal mentalnya ciut dan selalu kesulitan kalau hadapi tim juara bertahan. Terakhir kali mereka menang lawan juara bertahan Liga Inggris adalah melawan Leicester City di bulan April 2017 dengan skor 1-0. Sedangkan kutukan terakhir yang menghantui Arsenal adalah kutukan pribadi milik pelatih mereka saat ini, Mikel Arteta. Tak dipungkiri sejak memegang Arsenal, Arteta ini belum pernah menang atas Pep Guardiola di Liga Inggris. Catatannya bermula sejak akhir tahun 2019. Arteta kalah 8 kali. Arteta hanya pernah menang sekali, itu pun terjadi di Piala FA tahun 2020. Ya, kini gol satu-satunya Martinelli ke gawang Ederson pada 8 Oktober 2023 adalah sebuah peristiwa bersejarah bagi Arsenal. Begitupun Arteta, kemenangan itu adalah hari yang spesial baginya. Beberapa kutukan yang menghantui selama ini akhirnya berhasil dipatahkan. Gemuruh seisi Stadion Emirates di hari tersebut juga menandai tren tak terkalahkan yang berhasil diraih Arsenal musim ini. Hanya Arsenal dan Tottenham Hotspur lah yang kini belum terkalahkan, setidaknya hingga pekan ke-8 Liga Inggris. Sebuah awal musim yang stabil bagi Arteta. Hal ini tentu menambah kekuatan mental tersendiri bagi anak asuhnya. Kekalahan dari Lens di Liga Champions terbukti tak membuat pasukan The Gunners ciut nyali. Mereka nyatanya di Liga Domestik mampu bangkit dan tampil solid. Arsenal sekarang sedang bercokol di posisi teratas Liga Inggris. Tak diduga juga seperti janjian, 2 London Utara, Spurs dan Arsenal kini menguasai puncak klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-8 dengan 20 poin. Arsenal hanya kalah selisih gol dari Spurs yang berada di posisi puncak. Ujian Arsenal berikutnya setelah jeda internasional adalah menghadapi Chelsea di pekan ke-9 Liga Inggris. Bertandang ke Stamford Bridge, apakah mereka sanggup menjaga tren tak terkalahkan di Liga Inggris? Sudahi pembahasan kutukan yang sudah dipecahkan Arsenal, mari kita lihat bagaimana cara pasukan Arteta bisa memecahkannya. Ada beberapa faktor, termasuk pergantian pemain yang tepat dari Arteta. Kita tahu Arteta ini sering saklek dengan pemain. Terkadang mainnya bapuk, masih juga tak diganti. Namun di laga melawan City, ia berbeda. Ia melakukan beberapa pergantian yang tepat dan berbuah hasil yang positif. Misal, masuknya Martinelli menggantikan Trossard di babak kedua. Selain menciptakan gol, Martinelli terlihat lebih rajin ekspos bek sayap kanan City. Ada beberapa peluang yang tercipta dari sisi kiri penyerangan Arsenal ketika pemain yang baru sembuh dari cedera itu masuk. Yang kedua, misal Zinchenko yang digantikan Tomiyasu. Momen pergantian tersebut dinilai tepat karena Zinchenko yang lebih banyak bergerak ke area tengah dianggap kurang bisa mengantisipasi serangan dari sisi kiri pertahanan Arsenal. Pasalnya, ada pergantian Alvarez ke Jeremy Doku. Arsenal membutuhkan penjagaan ekstra ketat untuk pemain cepat seperti Doku. Tomiyasu berhasil melaksanakan tugas bertahannya dengan baik. Ia membuat Doku tak berkutik. Setelah kehilangan Zinchenko, Arteta memasukkan tenaga baru yang lebih Spartan bernama Thomas Partey. Gelandang internasional Ghana itu menggantikan Jorginho yang sudah mulai melambat karena fisik. Duetnya bersama Rice terbukti membuat double pivot Arsenal tetap solid. Ada juga pergantian striker dari Eddie Nketiah yang kembali mandul dengan Kai Havertz.
Meski dicap lelet dan juga mandul, Havertz nyatanya bisa menjadi kunci kemenangan setelah asisnya mampu diselesaikan Martinelli. Ia terbukti sukses sebagai super sub di laga itu. Tak hanya pergantian pemain saja yang jadi kunci, solidnya lini pertahanan Arsenal juga menjadi kunci. Duet Saliba dan Gabriel kembali gacor, terkhusus untuk Saliba. Menurut catatan Squawka, bek Prancis itu memenangkan 100% duel dan sukses melakukan 97% operan sukses dalam laga tersebut. Selain itu, ia tidak melakukan satupun pelanggaran yang berbuah peluit dari wasit. Tak hanya itu saja, selama laga tersebut Saliba juga tak bisa dilewati oleh satupun pemain City. Bahkan seorang Erling Haaland pun jadi korban. Ya, Haaland benar-benar the real dikantongin. Pasalnya dalam catatan The XG Philosophy, Haaland di laga tersebut hanya mengumpulkan expected goal 0,00. Selain pertahanan, Arsenal juga unggul secara duel di lini tengah. Pelakunya siapa lagi kalau bukan pemain 100 juta euro Declan Rice. Peran Rice di laga tersebut lebih ringan ketika dibantu dua pemain sekaligus seperti Jorginho dan Zinchenko. Sistem poros pivot Arteta tersebut terbukti mampu meredam berbagai tusukan dari lini tengah City. Terkhusus untuk Rice, Squawka mencatat ia melakukan 3 kali intercept, 57 sentuhan bola sukses, 4 kali duel krusial dimenangkan, maupun 3 kali tackle bersih. Dan bagusnya lagi ia tidak membuat pelanggaran satupun dalam laga tersebut. Moncernya pivot Arsenal juga disebabkan oleh kurang kreativitas dari lini tengah City. Absennya Rodri dan De Bruyne sangat kentara. Kini ada beberapa meme jika City merindukan mereka. City terbukti akhir-akhir ini dapat hasil minor karena minus 2 pemain pilarnya tersebut. Kovacic, Rico Lewis, Bernardo Silva, Foden maupun Alvarez gagal memberi tekanan lebih bagi para pivot Arsenal. Selain itu, kini Pep harus mengakui kekalahan taktiknya dengan Arteta. Pasalnya alternatif taktik Pep di laga itu terbukti tak berjalan dengan lancar. Seperti misal menaruh Bernardo Silva yang notabene sebagai seorang gelandang serang atau sayap, menjadi gelandang bertahan pengatur tempo. Posisi Bernardo untuk mengatur tempo di posisi yang ditinggalkan Rodri terbukti tak berjalan. Menggunakan Rico Lewis sebagai orang pertama yang melakukan pressing saat Arsenal bangun serangan juga gagal. Kovacic juga mainnya amburadul. Hampir saja ia kena kartu merah. Terisolasinya Haaland di depan juga tak membuat lini kedua mereka melakukan perubahan. Peluang-peluang emas dari mereka juga banyak dibuang percuma. Ya, apa boleh buat, Arteta kini yang menang. Sang mentor Pep kini seharusnya mulai khawatir dengan Arteta. Jangan-jangan, apakah mulai matangnya Arsenal ini bisa merebut tahta Liga Inggris? Kita lihat saja nanti.